Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ista'inatuka bima 'allamtani wa tubu ilayka hajati ilayhi wa la tusni ya rabbal alamin. Allahumma la bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ini melanjutkan yang kemarin. Jadi, kalau kemarin itu Bapak terangkan soal pertimbangan atau hal-hal yang perlu diperhatikan kalau hal-hal tersebut dianggap sebagai bid'ah. Hal-hal yang harus diperhatikan, beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga tidak semua hal yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah itu dianggap sebagai bid'ah. Nah, kita masuk pada halaman yang ke-6, Sohifah yang ketiga, ini yang ketiga, Al-Mizan Tsani. Halaman 3. Halaman 6, halaman yang ke-6, terus akhirnya yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mizan Tsani dari Biro pertimbangan yang hidup. Al-Mizan Tsani dari Biro pertimbangan yang hidup. Iku yang baru kuaid al-imam. Biro ibarote koidah hukumnya umat, ulama, pimpinan umat, ulama, al-imam, salaful ummah, dan biro-biro ulama kan salaf, al-amilin akan melakukan ditori sunnah, lawan sunnah. Mama mau berkolaborasi melayani, pikul diwajib bahasa dan wajah para ibadah tadi orang dalil atau ibrobihi melawan bahwa perkara nyepakati akan madani atau usul kira-kira pokoknya usul ulama bahwa mengetahui ibu hakun bener tadi keraguan lamun suloyo fihi dalam usul fihi dalam ulama para amalkan obone cabani wa asmatan pokoknya Fakulun mongko harus kabeh iku ya tapi melok
asluhu pokok atau dasari amaliyah hukum sunnah wa dalilan dalil. Yang dimaksud dengan al-mizan tsani ini adalah segala hal yang dilakukan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang terdahulu yang tidak bertentangan dengan kaidah, dengan sunnah dan syarak, ini tidak dianggap bertentangan. Sementara kalau masih ada perselisihan antara mana yang usul dan mana yang furu', maka dikembalikan kepada dalil aslinya, dalil pokoknya. Bapak paparan teman-teman bosku itu min qawaid dari biro-biro qawaid dari ulama inna mas'ud berqara minaka akawi bisa bihi melawan man sapa salafu ulama salaf wa tabra'unan dari akhir itu bihumi ulama salaf sapa khalafu ulama khalaf layas umum warasa apa maya gunanya itu apa maya bid'ah wala mana orang uga celok. Nah, ini ada maksud dari kaidah ini adalah kalau memang amaliyah ini sudah dipraktekkan oleh ulama sejak dulu, artinya bahwa ulama sejak dulu sudah mempraktekkan satu amaliyah. Kemudian amaliyah ini diikuti oleh ulama khalaf setelahnya. Ya, maksud mungkin ulama-ulama sekarang yang kita anggap ada salaf tapi sudah masuk pada ranah yang khalaf. Maka apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama itu tidak bisa dianggap sebagai mubtadi'ah atau yang bid'ah. Anggap sekarang kalau memang ulama salaf itu adalah kurun ulama-ulama tabi'in atau tabi'in, dan apa yang mereka lakukan dilaksanakan oleh ulama setelahnya, ulama yang khalaf yang sekarang, maka kebiasaan amal yang sudah dilakukan ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah, bahkan tidak dianggap sebagai sesuatu yang tercela. Bisa dimungkinkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah ulama-ulama ini sudah mendekati daripada apa yang pernah diajarkan Rasulullah, mungkin tidak sempat diucapkan tapi di dalam hal ketentuan itu Rasulullah menyetujui apa yang sudah ada. Nanti ada satu keterangan, satu contoh misalnya seperti pelaksanaan sholat Jumat itu ada adzan yang dikumandangkan antara setelah masuknya sholat Jumat, kemudian setelah masuknya sholat Zuhur dan masuknya sholat Jumat, ini ditandai dengan adzan. Jadi kalau Jumat itu kan ada dua kali adzan. Adzan yang pertama ini adalah adzan Zuhur. Kemudian setelah itu imam naik ke mimbar, dan setelah imam naik ke mimbar, imam mengucapkan salam kemudian duduk. Di situ kemudian dikumandangkan kembali. Dan ini adalah adzan Jumat. Pada saat itu Rasulullah tidak mengiyakan atau tidak menyalahkan atau bahkan tidak komentar. Beliau ketika ada Sayyidina Utsman adzan yang kedua, beliau cuma diam duduk. Dan itu dilakukan sampai sekarang. Jadi ada adzan yang beliau Rasulullah tidak pernah melarang atau bahkan menolak. Perintah juga tidak, dan ini memang diperbolehkan. Ya. Kemudian dilakukan oleh ulama-ulama yang pada waktu ulama salaf ini mungkin secara fakta-fakta tidak ada, tapi secara secara amaliyah yang dilakukan. Dan itu berlangsung sampai ulama sekarang. Nah, ketika sampai kepada ulama sekarang ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang
salah karena sudah ada tuntunannya. Hanya mungkin tidak tertekstualisasi. Kemudian waqat waqa'a itu sudah ya. Wa ma asbatu ya. Wa mataku. Wa mata warna taku. Wa ma asbatu aslu ya. Bukan. Oh ini ya. Wa mataku. Nah, wa mana perkara taku kan tinggal sapa ulama ulama. Iku liwat sing lawan saben raja wadih kan wadih yang jelas. La yasihu mongko rasa ayakuna sunatan. Ingin to ono apa amal iku sunatan, sunnah wala mahmudan lan ora ono kang bagus. Jadi kebalikannya. Ketika memang oleh para ulama itu tidak diamalkan. Itu tidak diamalkan oleh ulama, artinya sesuatu yang tidak diamalkan oleh ulama itu bisa jadi hal-hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah dan bahkan bisa jadi jelek. Logikanya kalau kita bicara bahwa kalau ulama itu menjalankan suatu amal ibadah, artinya ada contoh sebelumnya dan gitu. Apakah ulama itu tadi ulama-ulama salaf yang mengamalkan itu atau memang dari para sahabat? Itu ada contoh yang bisa diambil sebuah contoh. Tetapi ketika tidak dijalankan oleh para ulama, bisa jadi memang tidak ada tuntunannya. Dan ini tidak bisa diambil sebagai satu kesunahan. Bisa jadi itu yang dianggap sebagai bid'ah. Satu contoh, sekarang berkembang. Ada orang yang kemudian melakukan amalia yang memang tidak pernah dicontohkan oleh para ulama zaman dulu atau ulama-ulama salaf maupun khalaf. Satu contoh begini, dia melaksanakan ibadah itu hanya dengan ingatnya saja. Dan sekarang lagi ada di beberapa aliran yang cukup ingat. Kalau ditanya kenapa kok cukup ingat, karena perintahnya itu lebih baik ingat daripada amalnya. Aqimus sholata dzikri. Berarti ingat saja cukup, nggak usah sholat. Kalau ini yang diterapkan, tidak ada ulama yang pernah mengatakan bahwa hanya mengingat Allah tanpa kemudian melaksanakan syariatnya itu dianggap benar. Maka para ulama tidak pernah menggunakan hal itu, tidak pernah melakukan hal itu. Sekarang kalau dilaksanakan itu baru namanya bid'ah. Tetapi kalau seperti ada tahlil misalnya, tahlil terus kemudian pelaksanaan mauludan, yasinan dan lain sebagainya. Ulama dulu memang tidak, tapi ketika zaman para ulama salaf ketika masuk ke Indonesia dengan kecerdasannya mencoba mengakulturasi agama dipadukan dengan budaya yang kira-kira budaya ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka ini diamalkan oleh para ulama dahulu dan kemudian berlangsung sampai saat ini. Ketika jatuhnya saat ini sudah bukan sesuatu yang bid'ah. Itu gitu. Sekarang tahlilan, tradisi tahlilan itu kan sebenarnya kalau orang Hindu dulu memang ada orang dulu ya, yang Hindu Jawa Hindu ya. Ini kalau setelah meninggal ya paling tidak ada bela sungkawa terhadap Sahibul Idya. Tapi di situ mereka dalam rangka bela sungkawa ini bersenang-senang. Bagaimana sekiranya Sahibul Idya ini tidak merasa sedih, tidak merasa susah setelah meninggal. Oleh para ulama ini tidak dilarang, tidak ditentang. Ulama khususnya para ulama tidak ditentang. Tapi bagaimana kira-kira membuat mengarahkan sesuatu yang secara hukum asalnya itu tidak boleh, ya. Namanya menghibur orang yang kesusahan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan juga tidak diperbolehkan. Tetapi ketika kemudian itu bisa dianulir menjadi sesuatu yang diperbolehkan, maka
hal yang tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak bid'ah lagi, tetapi lebih ke arah sunnah. Contoh lagi, kalau di Islam kita tidak kenal yang namanya tahun baru Masehi, yang kita kenal adalah tahun baru Hijriah. Kemudian orang-orang yang sudah tahun baru Hijriah Masehi ini berlomba-lomba dengan melawak dan meniup trompet, dengan menyalakan lilin, melecon dengan kembang api dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita cerdas, jangan kemudian itu amalan yang salah dan lain sebagainya. Mulu, ya memang mulu. Tapi coba diarahkan ke sesuatu yang lebih baik, misalnya peringatan tahun baru. Peringatan tahun barunya tetap secara syariat memang tidak ada, tetapi amalnya yang diganti. Misalnya tetap malamnya itu mengisi waktu-waktu juga, atau mengisi waktu juga di malam hari. Dengan apa? Ya, mungkin dengan kajian-kajian agama, dengan amalia-amalia ibadah, dengan kesunahan-kesunahan yang lain, kan sama saja lebih baik. Hal yang semacam ini dijanjurkan oleh para ulama, tidak ditinggalkan. Tetapi kalau memang ditinggalkan oleh para ulama dengan gaya tertentu, dari sesuatu gaya yang memang sudah wadah jelas tidak dilakukan oleh para ulama, maka hal yang semacam ini bisa jadi memang itu dan dianggap dari teman-teman. Lanjut. Bahwa asbatu, bahwa perkara asbatu yang tidak terpakai apa aslu asal pokok itu korok. Walau turun orang dan lakoni anhum saking ulama. Lalu turun dan balik akan saking ulama apa fi'luhu lakoni nikmat. Pakola mau berdawat suku Malik Imam Malik iku bid'atul bid'ah. Di antara para ulama yang ulama terkuhu orang tinggal sapa ulama ilang amro kecoba perkara yang dilakukan oleh ulama fihi dalam amal. Wa qala dawu sapa Syafi'i laisa bid'atin ora bid'atin kelawan bid'ah wa illam yakmal asnajan ora dilakoni bihi kelawan amal. Sapa as-salafu ulama salaf. Li anna takuhu kronos ini gaya ulama lil amali amal bihi kelawan amal qad yakunu teman-teman besono iku udrin krono udur bahwa makan jumlah bihi kelawan ulama bil waktu yang dalam siji waktu awlima utawa krono perkara buaya perkara afdhalul utama minggu saking. Ini ada perbedaan, ada ikhtilaf dua ulama. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh ulama ulama seperti yang Bapak katakan. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh ulama ulama, apakah itu sudah pasti bid'ah? Menurut Imam Malik di sini diterangkan bahwa menurut Imam Malik itu sudah bid'ah. Kenapa? Karena tidak dilakukan oleh para ulama. Artinya para ulama tidak pernah memberikan contoh ibadah ataupun amalia sebagaimana yang ada. Terus menurut Imam Syafi'i bagaimana? Kalau menurut Imam Syafi'i tidak tentu bid'ah. Kenapa? Karena bisa jadi walaupun itu tidak dipraktekkan oleh ulama salaf, mungkin saja karena memang tidak mempraktekannya itu karena suatu udzur dan para ulama ini mengamalkan sesuatu yang lebih afdol. Seperti yang saya katakan tadi bahwa para ulama tidak melakukan apa yang sekarang dilakukan dengan ijtihadnya para ulama-ulama yang ada. Seperti contoh Muhammad Mengkurah di Jabal Al-Mahid, dia juga seorang yang mempunyai ijtihad dalam bidang hukum. Seperti contoh sekarang bagaimana kemudian menghukumi vaksin misalnya, bagaimana menghukumi apa itu namanya spora dari tripsin dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang baru dan tidak pernah dilakukan oleh para ulama terdahulu dan memang tidak dibahas oleh para ulama terdahulu, tidak dijalankan oleh ulama terdahulu karena mungkin dianggap hal-hal yang tersebut nggak apa-apa, tapi mencari yang lebih afdol, mencari yang lebih utama pahalanya. Misalnya membahas tentang keabsahan sholat,
Ya, mungkin membahas tentang keabsahan sholat, keabsahan ibadah dan lain sebagainya. Atau amaliyah, ketika ada amaliyah oleh para ulama tadi dibahas seperti contoh misalnya sekarang ini apa namanya, ada selamatan desa. Kalau dulu nggak ada zaman Pak Wali Songo pun nggak pernah ada selamatan desa, nggak pernah ada. Terus apa itu kalau 17 Agustusan itu kan ya. Nah, kalau di sini ada gerbek mulutannya ada tapi gerbeknya tidak pernah ada. Apakah itu bid'ah? Menurut Imam Syafi'i tidak, mungkin tidak dianggap sebagai sesuatu pembahasan yang perlu dibahas karena lebih konsentrasi bagaimana mempopulerkan, memperingati hari kelahirannya Rasulullah SAW tanpa farqun, tanpa pernak-pernik daripada amaliyah yang mengikuti. Intinya kan bagaimana menghormati kelahiran Rasul, tapi tidak pernah disebutkan di situ harus pakai buah-buahan yang ditumpuk dengan tumpeng gitu kan, tidak ada. Atau pakai nasi kuning misalnya, tidak ada. Atau banyak atau yang lainnya, banyak pernak-pernik yang menyertai, tidak ada. Tetapi kemudian ada sekarang ini seperti gerbek mulut di beberapa tempat seperti di Keraton Jogja, di Rumah Kuning juga ada, di tempat kita ini ada. Kalau gerbek mulut itu ada tumpeng dari buah yang digotong banyak orang, kemudian tabarukan, kan tabarukan. Terus malamnya sebelum mauludan itu kan biasanya memperingati kelahiran Rasulullah dengan membaca mawalid, ya kan ya, adkar mawalid itu. Adkar mawalid itu berarti zikir-zikir maulud, bisa jadi maulud tiba, bisa jadi maulud sintuturah, bisa jadi maulud macam-macam. Nah, itu yang dibaca untuk memperingati lahirnya Rasul. Tapi tidak pernah di situ ada budaya bagian. Tidak ada bagian. Bagian itu adanya di tanah Jawa, diambil dari lafaz baro'atun. Jadi baro'ah itu merdeka, sedekah. Kadang-kadang ada yang pakai apa namanya, menggantung beberapa ornamen yang nanti akan disedekahkan kepada jemaah yang mengikuti kegiatan menyambut kelahiran Rasulullah, kegiatan maulidan itu mahal dia mau diambil semua ini gitu ya. Itu kan sebuah tradisi saja, tidak pernah dibahas oleh para ulama, tidak pernah dilaksanakan. Tapi tidak terus kemudian itu bid'ah, pada esensinya harus dicek dulu. Kalau memang ini niatnya sedekah dan syiar, ya bagus ya, sedekah. Misalnya kalau sedekah itu diberikan ke orang mungkin syiarnya kurang. Kemudian ketika makhluk yang berdiri baca ya Nabi, uang disebar, mungkin ya ada yang kayak apa, pohon uang itu diberikan satu ini kan kelihatan syiarnya, luar biasanya. Apa itu masih diperbolehkan? Diperbolehkan. Walaupun tidak ada tidak selama tidak bertentangan dengan ajarannya asal. Ya, tetap intinya adalah untuk memperingati, mensiarkan peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ahkam lan biro-biro hukum aku tentang alam minasyari saking syariat. Wa qad asbatana teman-teman wis ditetepake wa ikhtalafu monggo Suraya kaitul rawane di masa ing dalem perkara lan waktu kanthi ora dilakoni lagu maring akal. Minas sunnati saking sunnah mu'aridun kan bertentangan wala syubhatun lan ora uga kan madani. Faqala mongko dawuh sapa pantun Malik bid'atun bid'ah. Bahwa dalam tahu sebuah Syafi'i Imam Syafi'i laisa bid'atin ora kelawan bid'ah wastanadaran dan syariat di hadis dari hadis ma taroktu ma utawi perkara taroktu kan ninggal ingsun lima lakum tetu sira kabeh bahwa mongko utawi ma iku afun sepuro. Sementara hukum, kalau tadi itu kan amaliyah, sekarang yang hukum yang tidak pernah dijelaskan, tidak pernah diamalkan oleh amaliyahnya oleh para ulama terdahulu bagaimana? Ini pun ulama yang boleh dibilang mujtahid
mutlak yang senior Malik ini mengatakan bid'ah karena memang tidak ada tuntunan. Tetapi menurut Imam Syafi'i tidak. Kenapa? Karena didasarkan pada hadis Rasul. Mataratuhu lakum fahuwa afun. Apa yang saya tinggalkan, apa yang tidak saya lakukan kemudian Anda lakukan, maka itu dimaafkan. Bukan Rasulullah. Maksudnya yang ditinggalkan tanpa berdasar. Contohnya wa'ala adalah yang atas iki ikhtilafin dari perselainan ulama fi dhorbil idaroh yang dalam kalangane kumpulan orang. Wal dzikri bil jamaah dan dzikir jamaah. Wal jam'u dan dzikir secara dzikru bil jahri kelawan terang-terangan. Wal jam'u dan dzikir terang-terangan wa du'a lan kumpulan doa. Ini contoh amaliyahnya adalah seperti kumpulan kalimat. Kemudian zikir lawan jahat. Zikir jahat itu diperjelaskan kita habis sholat itu. Sekali kita habis sholat kemudian kita bareng-bareng menjelaskan Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kemudian afdhalul dzikri fa'alaman qulu la ilaha illallah wa ta'ala subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, kan itu ya. Ketika itu kemudian la ilaha. Cuma itu pecah-pecah. Nah ini diamalkan oleh jamaah, berjamaah secara berkelompok, secara berjamaah setelah sholat. Ya. Kemudian setelah zikir doa bareng. Nah ini yang jadi polemik, yang jadi masalah adalah masalah istilah doa bersama dengan doa bersama itu saja yang jadi polemik. Kalau doa bersama itu kan ada imam, ada yang ngamin yang tidak. Tapi kalau doa bersama-sama itu hakul yakin tidak ada yang istilah, semuanya boleh. Karena doa bersama-sama itu dungo bareng di satu majelis. Betul kalau kita upacara. Pada seluruh peserta upacara berdoa mulai akhirnya semuanya berdoa bersama-sama dalam satu majelis, tidak ada istilah. Tapi kalau doa bersama itu satu imam yang lakukan. Nah, ini adalah soal amaliyah yang diperbolehkan seperti zikir jamaah, kemudian zikirnya secara jelas, kemudian doa secara berjamaah. Ibu dalam itu terfil hadis yang dalam hadis talqid ibu hadis anjuran pilih dalam amal walam yurad bulan dan tolak anis salah bisa ulama salah kofiluhu melakoni ulama salah summa kullu qawlin nulis sekabehane wong kang ngucap layak pun muktadian orang ibu muktadian itu bid'ah indal qaili mungguyo kan ucap bimuqabalati hukmi kelawan penerimaan maring hukume muktadian bima adahu kelawan perkara yang lakoni ilahi ulama sapa istihadu ulama alladzi la yajuzu kang orang apa ta'addihi pertentangannya wala yasuhu mongko rasa baru maring amal awal qaulu dawuh dibatlani kelawan hati loro wa maqabiluhu lan kelawan trimone ndek yang syabhati rono jumenenge sepadan walau kira lan senajan den ucapake bila kelawan boten ada ila tabi'in mongko ora iso den lakoni kelawan mari bid'ah tabi'in ummah kelawan bid'ah umat kuliah sakabehane. Jadi terus tidak bisa kemudian yang kedua ini dikatakan bahwa
Oleh sebab kemudian tidak bisa semua fiksi hanya ini berdiri geografi dan lain sebagainya, ini yang tidak dianjurkan, tidak diperlihatkan pada zaman Rasul ini kemudian dianggap bid'ah semua tidak. Mari kita kita tafsir, kita pisah dulu kepentingannya seperti apa. Kalau memang dalam faktum atau cabang-cabangnya itu tadi masih ada hubungannya dan cangkelannya kepada hukum, maka hal yang semacam itu dan tersebut tidak bisa dianggap kemudian bid'ah. Kenapa? Karena kalau semuanya yang tidak ada hubungannya, tidak ada cangkelan hadis atau tidak ada cangkelan sunnah, tidak ada tuntunan bagaimana yang ada di Al-Quran atau sunnah, terus itu semuanya dianggap bid'ah, baik yang melakukan atau yang meninggalkan, maka yang dikhawatirkan itu semuanya saling membid'ahkan. Maka harus ditafsir dulu, amalia yang ada di ditafsir dulu. Jangan kemudian, oh ini bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Kalau semuanya seperti ini, maka tidak akan ada lagi perkembangan daripada hasanah ilmu yang ada di Islam. Seperti contoh banyak sekali bid'ah yang kita lakukan selama ini, dan itu memang kesana bagus, bisa dilakukan. Seperti contoh kita sholat pakai sarung, sholat pakai kopiah, ini kamu hati-hati tidak bertentangan dengan ajaran agama. Mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan, membawa guna dan manfaat kita semua.